kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Ku pengharapan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Lagu pengharapan, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam apiku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Lagu pengharapan, ku kan berserah. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah
take you by surprise. Yeah, I know where I'm going, and you're gonna realize I go my way. And I'm ready for a brand new day. Yes, I'm free, perfectly me. I'm standing right here where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong, so move along. I really got my own thing going. Yes, I'm free, perfectly me. I'm standing right here where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong, so move along. I got my own thing going on.
Halo, happy Sunday Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah minggu ECC Church. Kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi, masih ada waktu Anda bisa share link ibadah kita ke teman-teman, keluarga yang lain, supaya lebih banyak orang yang bisa diberkati. Oke, dan juga mengingatkan sebelum mulai bahwa semua acara kita sepanjang minggu ini bisa saudara lihat di eccchurch.online atau di Instagram kita @eccchurch. Sip, kita akan mulai ibadah kita. Mari saat ini kita fokuskan hati, pikiran kita, dan kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru, di mana kami masih mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini kami membawa pikiran kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Percaya hari ini ada isi hati Tuhan yang disampaikan buat setiap kami yang menyaksikan program online ini. Kami mau melupakan sejenak semua permasalahan kami, dan hari ini we want to give the best attention for you, Lord. Terima kasih Bapak, percaya kalau hari ini ada ibadah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Oke, enjoy the service.
serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Come on. Yes, Jesus, we shout your name. Kami meneriakan, kami serukan nama Yesus, penyelamat hidup kami. Jesus, come on, one more time, shout Jesus. Come on, church. Come on, shout. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan, kami akan terus meneriakan nama Engkau Tuhan Yesus. Kau yang jadi penyelamat kami. So church, Yesus bukan hanya menyelamatkan kita satu kali, but every day of our life, He is our Savior. Dia menyelamatkan kita dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini mari experience Tuhan sekali lagi. Mari experience jalan yang Tuhan buka dalam hidup kita hari ini. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Yesus, we worship you God. Haleluya. We worship you Lord. Haleluya. Tuhan, kami berdiri hari ini di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang membuka setiap jalan yang tidak terbuka. Haleluya. I'm standing here with you near. I'm never alone. Every breath in your name, my heart will declare. One more time, come on, sing. I'm standing here with you near. I'm never alone. With every breath. You will make a way. You will make a way. Jesus, you will make a
Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. So mari hari ini percaya. Jangan ada satu pun yang membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Nothing can stop me from believing God, for nothing is too hard for you. Jesus, Jesus, Jesus. Mari percaya sekali lagi hari ini. Mari percaya sekali lagi. Maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Untuk kehidupanmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu, untuk keturunanmu, untuk apapun yang kau sentuh. Ketika engkau percaya, maka dari dalam hatimu akan dialirkan aliran-aliran air kehidupan. Come on, yes God. Jesus, kami percaya. We receive that life, God. Yang menerima kehidupan itu saat ini juga mulai mengalir di dalam seluruh aspek kehidupan kami, Bapa. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, Bapa. Life flows, life flows, life begins to flow. Holy Spirit begins to flow. Hallelujah, Jesus. Come on, we sing one more time. We declare, nothing can stop me from believing. Yes, that's right. Nothing can stop me from believing. Oh, nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Jesus, Jesus. We believe. 'Cause I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. Sing, I believe. I believe you can move the mountains, open up the heavens. You will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. You will make a way. Yes, we believe, God. We believe in you, Jesus. Every word you say, we believe in you. You will make a way. You are here with us, God. Kami gak sendirian. Kami gak sendirian. Because you are here with us. Saya bersyukur untuk hari ini, Bapak. Ada kehidupan yang dialirkan sekali lagi. Ada kehidupan yang mulai mengalir sekali lagi dari dalam hati kami ke dalam seluruh dan setiap aspek kehidupan kami. Dan kami akan melihat mulai dari hari ini kehidupan itu yang akan ada dalam hidup kami. Kehidupan ada dalam setiap keluarga, kehidupan mengalir untuk setiap anak-anak, kehidupan mengalir untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bisnis yang ada, dan kehidupan dialirkan untuk setiap masa depan kami. Kami tahu Engkau bersama dengan kami, dan kami tahu Tuhan yang bersama dengan kami adalah Tuhan yang membuka jalan, bahkan Tuhan yang membuat jalan itu sendiri. So kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hari ini, Tuhan, ada kehidupan yang senantiasa terus dialirkan terus menerus tanpa berakhir. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Haleluya, He is worthy to be praised. Bersyukur banget buat praise and worship tadi. Saya personal sangat-sangat diberkati. Saya percaya ada hadirat Tuhan yang nyata karena ada volunteers yang melayani hari ini, yang tetap memberikan hidupnya sebagai korban sehingga ibadah hari ini bisa terjadi. Jadi mari kita kasih apresiasi kepada setiap volunteers yang melayani dan kita tulis di kolom chat, thank you volunteers, kalian luar biasa. Saya juga mau menyambut setiap kita yang beribadah hari ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan kita tidak terbatas. Dia akan tetap bekerja menyentuh setiap pribadi lewat ibadah hari ini. Dan saya juga mau menyambut setiap saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di ECC. Saya mau bilang, saudara bukan orang asing dan bukan pendatang di sini, tapi keluarga buat kami. You are part of ECC family. So, welcome home. Buat saudara yang baru pertama kali beribadah, saya meng-encourage after ibadah ini boleh langsung masuk ke website kita di eccchurch.online. Lalu klik kolom Newcomers Lounge, supaya kita bisa mengenal saudara lebih dalam lagi. Saya ada pengumuman yang penting banget buat setiap saudara yang sudah mengikuti Encounter Class. Karena selanjutnya ECC akan mengadakan ECC Global Empower Class. Kelas ini merupakan kelas kedua dari spiritual journey-nya ECC dan akan diadakan tanggal 26 Juli 2020 secara online. Empower Class pastinya luar biasa, akan mengubahkan dan memulihkan setiap kita. Ayo, segera daftar melalui website kita eccchurch.online. Now, it's offering time. Sebelum kita memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, saya mau membagikan firman Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar kebenaran dalam memberikan hari ini. So, memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan kepada Allah kita yang hidup adalah momen kita untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan kita. The time we give offering to God is the time we have our connection with God. 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Note di sini kasih. Kasih adalah karakter dari seorang Kristen tentunya. Nah, dalam setiap persembahan kita, yang terutama adalah Tuhan ingin membentuk kasih atau karakter dalam hidup seorang Kristen. It's not really what's on the altar, but what God wants to develop in our hearts. Bukan hanya bentuk apa yang akan kita persembahkan di atas altar, tapi ini mengenai apa yang Tuhan mau bentuk di dalam hati kita. Tuhan ingin bekerja sama dengan kita, supaya kasih atau karakter kita dibentuk di dalam pekerjaannya, di dalam roh kita. Seringkali kita memberikan persembahan hanya sebagai rutinitas, bukan karena hasil dari pergumulan kita dengan Tuhan atau bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. ECC memberikan persembahan sangatlah identik dengan menabur. Kejadian 26 menceritakan bagaimana kepatuhan Ishak untuk menabur di Gerar. Walaupun keadaan hari itu dikatakan sedang kelaparan atau kekeringan. Awalnya Ishak galau, dia ingin pergi ke Mesir, keluar dari keadaan yang buruk di tanah Filistin. Tapi Tuhan berkata sama Ishak untuk tetap tinggal di Gerar. Dan Ishak taat kepada perintah Tuhan. Walaupun menabur di tanah kering adalah tidak mudah. Kejadian 26 ayat 12 mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. So, waktu Ishak berkomunikasi dan taat kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan proses membentuk Ishak di Gerar dengan berbagai konflik. Tapi Alkitab mencatat, waktu kita setia terhadap proses Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita apa yang kita tabur berkali lipat. So, ECC, hari ini mungkin kita seperti berada di Gerar, di dalam masa pandemi COVID-19. Keadaan di sekeliling kita sepertinya negatif. Usaha-usaha mungkin mandek. Perekonomian terlihat slow down. Banyak orang kehilangan pekerjaan.
Tapi inilah waktu yang tepat untuk kita kembali terkoneksi dengan Tuhan. Lewat setiap persembahan kita, lewat setiap apa yang kita tabur. Percayalah, keadaan tidak akan mempengaruhi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Terutama dalam pembentukan karakter kita. Ada amin ICC? Mari kita berdoa sebelum memberi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap keadaan yang kami alami hari ini. Kami percaya Roh Kudus berbicara kuat dalam setiap kehidupan kami. Kami memberi yang terbaik Tuhan karena kami tahu Engkau mau membentuk karakter di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, kalian bisa melakukannya dengan cara mentransferkan ke rekening yang ada di bawah ini. Baik untuk Jemaat ICC Bandung, ICC Jakarta, ataupun ICC Sydney, terdapat nomor rekening masing-masing. Atau saudara dapat memberikan persembahan melalui GoPay, Dana ataupun OVO dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Oke, Church, apakah Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya percaya hari ini firman Tuhannya pasti luar biasa. Pasti memberkati, pasti membangkitkan iman kita, pasti membawa perubahan untuk hidup kita, bahkan paradigma kita. Karena pribadi yang satu ini adalah pribadi yang luar biasa banget, beliau adalah Bapa untuk setiap kita. Jadi mari catat setiap pewahyuan yang ada, dan please, don't walk around ketika firman Tuhan disampaikan. Silent your handphone and be excited. Katakan yes, katakan amin. So ICC, please welcome our Global Senior Pastor, Pastor Nala Widya. Ya, halo Church, apa kabar? Kita bertemu lagi setelah sekian minggu. Saya udah nggak ngitung minggu lagi hari-hari ini. Ya, dan luar biasa kita melihat bahwa hari ini semakin terbiasa ya dengan situasi sekarang. Ya, bahkan beberapa staff udah terbiasa untuk work from home. Dan ketika kita mau ada meeting lagi atau kerja di kantor lagi, mereka bilang, udah enak begini gitu. Artinya sesuatu yang new normal sudah menjadi normal lagi. Dan ketika harus balik ke kantor, udah jadi new lagi malah. Jadi saudara, hari-hari ini ada satu kata yang tiba-tiba semua orang katakan ini, yaitu new normal. Ya, sesuatu yang baru dan harus menjadi normal. Nah, new normal apa yang hari ini sering dibicarakan orang? New normal untuk cara hidup kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jadi sering-sering cuci tangan itu new normal. Ya. Sering-sering cuci tangan, jadi sehari bisa ngabisin sabun 1 botol, itu new normal. Dulu nggak pernah beli disinfektan, sekarang beli disinfektan, new normal. Apalagi, terus terang ya, saudara, saya paling nggak suka pakai masker. Tapi hari ini saya mau tidak mau kalau masuk toko harus pakai masker. Kalau nggak boleh masuk. Suatu hari saya lupa nggak bawa masker, beneran nggak boleh masuk sama satpam ya. Jadi ya udah, istri saya belanja sendiri, saya di luar aja nungguin dia. Nah, saudara, itu new normal. Apalagi face shield. Waduh, face shield. Pada pakai face shield. Ya, saya bersyukur aja deh. Pada akhirnya ahli-ahli olahraga dan ahli-ahli kesehatan olahraga bersuara dan berkata, jangan kalau naik sepeda jangan pakai masker. Aduh, saya bersyukur banget. Saya bersyukur. Saya pernah cobain loh naik sepeda pakai masker, nggak bisa nafas, saudara. Ya pilihannya 2, ya berhenti atau buka masker. Udah. Jadi saya memilih untuk membuka masker. Ya. Nah, itulah sebagian kecil dari new normal yang berlaku hari ini. Oh ya, satu lagi. Nanti kemana-mana masuk di ini cek suhu ya, ditem dulu. Net, meskipun kadang-kadang lucu juga ya, begitu dicek suhu ya 34. Oh, 34, saya pikir 34 sih. Suhu normal tuh 36. Nanti ya 34, ya 35. Justru yang dicek malah nggak normal. Oke, nah jadi ini sebagian kecil dari new normal yang kita hadapi sekarang. Apalagi, ada bangku yang suka disilang-silang. Nah, artinya duduknya dikasih jarak ya. Duduk dikasih jarak, tapi kalau bangkunya penuh jadi pangku-pangkuan. Ya akhirnya, tapi itulah new normal yang kita hadapi hari ini. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua bahwa sebetulnya
Tuhan Yesus juga mengajar yang namanya new normal, ya. Waktu Yesus mengajar, dia mengajarkan sesuatu yang sifatnya new normal. Apa maksudnya new normal? New, baru, tapi ini harus menjadi normal buat kamu. Apa itu? Mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal yang kelima. Nah, di Matius pasal yang kelima, di ayat yang ke-38, Yesus berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa kamu udah dengar firman. Artinya ini firman Tuhan loh. Kamu udah dengar firman Tuhan. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, kamu sudah dengar itu, kamu sudah lakukan itu, ya. Kalau mata mesti diganti sama mata, gigi ganti sama gigi. Nah, oke, kalau gara-gara kamu saya gigi copot satu, maka saya copot gigi kamu satu. Nah, itu yang berlaku selama ini. Dan Yesus bilang begini ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini new normal. Kenapa? Karena Yesus ngajarin. Ini nih, yang baru dan harus menjadi normal buat kamu adalah begini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, apa sih yang Tuhan Yesus maksud dengan ini? Yang Tuhan Yesus maksud, yang pertama, new normal, yang pertama yang Tuhan katakan sama kita adalah forgive more. Nah, gimana sih untuk kita jadi orang yang forgive more, mengampuni lebih, ya? Mari kita belajar dari air. Air itu punya boiling point, ya. Titik didih air itu adalah 100 derajat. Jadi kalau sudah mencapai suhu 100 derajat, air dipanaskan sampai 100 derajat, dia akan mendidih. Nah, tahukah saudara bahwa ada yang lebih tinggi boiling point-nya dari air? Apa itu? Dialah air raksa. Air raksa itu boiling point-nya 357 derajat Celcius. 3,5 kali lebih tinggi titik didihnya dari air. Nah, kita ini sekarang harus jadi orang yang boiling point-nya naik. Kita harus punya yang namanya higher boiling point. Setelah kenal Tuhan Yesus, dulu kita mendidih gara-gara satu masalah, cepat mendidih, cepat meledak gara-gara satu masalah. Nah, Tuhan Yesus ajar mulai sekarang, ya, boiling point ini mesti naik. Gak gampang meledak untuk satu masalah, lebih tinggi lagi standarnya, ya, lebih tinggi lagi titik didihnya. Nah, jadi mesti 3,5 kali dari sebelumnya. Kalau membandingkan air dengan air raksa. Aduh, saya orangnya emosional. Saya orangnya, sangat reaksional. Apalagi ngelihat orang yang kelakuannya macam-macam, itu udah paling reaksional. Ya, nah, tapi saya mulai sadari akhir-akhir ini saya sama istri saya, Kak Evi, kadang-kadang ya kita berhadapan dengan orang yang udah dia yang salah, dia yang marah-marah, dia yang cemberutin kita. Jadi kadang-kadang saya sama Kak Evi lihat yang begini, kita berdua ketawa-ketawa. Lucu ya, dia yang marah, dia yang salah, dia yang marah-marah. Kalau dulu ada orang kayak gini, mungkin saya udah balikin meja kali ya. Tapi hari ini, setelah kenal Yesus, setelah Roh Kudus bekerja, ada boiling point yang naik. Nggak gampang mendidih untuk masalah-masalah yang, yang begini aja masa kita mesti marah. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh marah. Ya, firman Tuhan bilang kalau kamu marah jangan sampai berbuat dosa. Nah, tapi masalahnya adalah kita nih kadang-kadang hal kecil marah. Suatu hari, saya sama istri lagi makan di Surabaya. Lagi makan di Surabaya sama seorang pengusaha. Ya, pengusaha ini lucu banget ya. Kita lagi ngomong, ini pengusaha sama istrinya. Pengusaha ini dengan istri saya dan Kak Evi. Ini kita lagi ngobrol, ini tahu-tahu pelayan ngeluarin makanan, tahu-tahu dia teriak, apa ini? Saya sampai, kenapa? Aduh. Terus, ini apa? Pelayannya kan kaget, gemetar juga pelayan. Saya pesan apa? Waduh, lalu cuman gara-gara salah keluar es krim vanila, keluarnya es krim coklat. Harus teriak. Sampai meja sebelah, meja kiri kanan nengok semua. Terus terang ya,
Kita nih jadi udah nggak enak suasana makannya. Tapi mereka santai aja. Udah selesai begitu terus dia santai aja lagi. Oh iya, Fanala. Saya sama Kak Evi, oh my goodness. Saudara, kebayang nggak ya kalau untuk hal-hal macam begini kita meledak? Please, di tengah pandemik ini penting banget kita nih membahagiakan diri lah ya. Happy makes you healthy. Ingat itu. Jangan untuk hal-hal sepele, kita nih boiling point langsung meledak. Ya, ada lagi kita keluar di airport. Suatu hari saya sama istri, sama Kak Evi lagi di airport dari Sydney mau ke Jakarta. Terus selesai kita say goodbye sama leader Sydney, kita masuk nih dalam airport. Nah masuk kan selalu paspor dulu. Habis paspor, lalu ada security check. Biasa kan masuk security check, kita udah biasa banget masuk security check. Jadi masukin cabin, koper cabin masuk, koper cabinnya masuk. Kemudian udah koper cabin masuk, kita mau masukin tas-tas kita. Nah biasa kan disediain itu tuh, plastic tray. Ya jadi ada nampan-nampan plastik itu. Jadi otomatisnya habis masukin koper, kita ambil nampan plastik. Tahu-tahu petugasnya, satu ibu-ibu, waduh, itu tiba-tiba melotot, lihat kita terus bilang, siapa yang suruh? Oh, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Dia bilang, siapa yang suruh? Kita bilang, hah? Siapa yang suruh? Hah? Kita jadi bingung, siapa yang suruh? Kan biasanya gitu. Siapa yang suruh pakai nampan? Ya kalau nggak pakai nampan ya nggak apa-apa. Ya udah masukin aja. Tapi karena, waduh, saudara bisa bayangin nggak? Kalau di situ juga kita, ngomong apa kamu? Kebayang nggak itu airport ramainya kayak apa? Jadi kita, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Oh, jadi ya udah kita taruh aja nampannya, masukin. Pengen ngomong kalem sis, gitu kan? Jadi tapi ngadepin yang begitu sama Kak Evi jalannya sambil bilang, aduh, ini orang kenapa ya dia? Sama Kak Evi cekiki kan, kenapa? Ya nggak bahagia kali ya gitu. Udah kita jalan ke depan terus udah beli kopi, duduk tenang aja, nggak usah terganggu. Happy makes you healthy. Ya, bilang kiri kanan, happy makes you healthy. Ya, boiling point kita mesti naik nih. Ya, biasa untuk hal yang begini kita udah meledak. Biasa untuk hal-hal kecil begitu kita udah mendidih. Coba sekarang, tenang. Saya nggak bilang bahwa kita terus jadi orang yang tidak menuntut kebenaran atau keadilan. Enggak, bukan gitu. Tapi jangan sedikit-sedikit gigi ganti gigi. Kamu berani judes sama saya judesin lagi kamu. Udahlah, dia mau judes terserah. Dia mau ngomong pedes begitu. Udah. Yang rugi dia marah-marah terus, kita mah happy aja lah. Happy makes you healthy. Oke? Nah, itu new normal yang pertama adalah forgive more. Gimana caranya forgive more? Naikin boiling point kita. Oke. Nah, berikutnya di ayat yang ke-40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Wow. Jadi kalau ada orang yang minta baju, kasih juga jubah. Ini lagi bicara apa? Ya, new normal yang kedua, itu lagi bicara soal sacrifice more. Ya. Berkorban lebih. Di situasi hari gini, bener loh, diperlukan pengorbanan lebih. Dalam hidup kita diperlukan pengorbanan lebih kalau mau mencapai lebih atau menjalani hidup kita hari ini diperlukan pengorbanan lebih. Saya kasih contoh istri saya, Kak Evi. Kak Evi kan dokter gigi, ya, dokter gigi. Sebagai dokter gigi, hari ini tuh dia kalau bekerja harus sacrifice more. Kenapa? Kalau dulu dia mau praktek bisa pakai jas dokter, dandan cantik ya, meskipun dia nggak dandan udah cantik, tapi sekarang mesti pakai jas dokter, nggak pakai jas dokter lagi, harus pakai baju hazmat. Prakteknya pakai baju hazmat, jadi kayak astronot dari atas ke bawah. Udah gitu dia mesti pakai face mask, udah gitu tetap pakai masker N95, pakai kacamata, pakai face mask. Itu udah menyulitkan. Ya gigi itu ya. Kalau salah, saudara bisa bayangin kalau gigi saudara salah ya. Ya ini pakai face mask. Terus sekarang ditambah alat-alat lagi. Ada alat yang nyedot aerosol. Ada, pokoknya segala macam perlengkapan sekarang ditambahin di situ. Plus
ruang praktek ditambah lagi filter udara yang pakai HEPA filter, ya. HEPA filter. Selesai waktu KFV praktek pertama kayak gini, dia bilang, aduh Hani, capek banget. Praktek sekian jam, pasiennya hanya setengah dari yang biasa bisa dikerjakan. Ya, misalkan biasanya dalam 4 jam ngerjain berapa pasien, sekarang dalam 4 jam hanya setengah dari yang biasa dikerjakan. Jadi otomatis hasil juga lebih berkurang daripada biasanya. Ini lagi bicara sacrifice. Tapi kalau kita nggak buat begini, bahaya buat semua. Buat pasiennya bahaya, buat dia juga bahaya. Jadi situasi hari gini, kalau saudara nggak mau sacrifice more, ya nggak bisa ngejalanin lagi hidup, gimana? Memang keadaannya udah begini. Di tengah pandemik ini kita mesti bisa sacrifice more. Ada tuntutan yang kita harus penuhi ya di tengah situasi kayak gini. Oke, apalagi kalau saudara nggak mau sacrifice, saudara nggak bisa mencapai hasil yang diinginkan. Contoh, saya ini sepeda tuh bukan hanya hobi, tapi buat saya sepeda adalah alat untuk saya menjangkau komunitas. Untuk saya bisa membangun hubungan dengan orang. Buat saya naik sepeda itu juga adalah sarana untuk saya bangun hubungan sama orang. Oke, kalau saya mau ada hasil yang dicapai, saya harus bisa pergi dengan komunitas sepeda. Akibatnya apa? Saya harus sacrifice. Kenapa sacrifice? Saya ini night person. Night person tidurnya malam, bangunnya lebih siang dari yang biasa. Beda sama istri. KFV itu morning person. Jam 4 bangun, 4:30 bangun, penyembahan, doa. Saya enggak. Saya juga biasa bangun tuh paling pagi tuh jam 6:30, jam 6. Ya sejak anak sekolah bahkan jam 6 baru bangun, jam 6:30 nganter anak. Oke, itu udah paling pagi. Tapi sejak saya mulai mau jangkau komunitas, saya harus ikut jamnya mereka. Jamnya mereka jam berapa? Jam 6 udah start, berarti saya bangun dari 4:30. Saya harus bangun dari jam 4 kadang-kadang. Oh my goodness. Buat saya tuh ya bangun pagi berat banget. Karena saya berarti harus tidur lebih awal. Mula-mula nih kalau saya mau tidur lebih awal, saya diam berbaring di kasur dan gak bisa tidur. Karena biasa tidurnya malam. Sekarang tiba-tiba jam 9 mesti tidur, jam 10 mesti tidur. Gak bisa. Tapi saya cuma ingin, saya pengen jangkau orang-orang ini. Saya pengen bangun hubungan sama orang-orang ini. Berarti saya harus sacrifice. Mengubah dari night person ke morning person, itu sacrifice buat saya. Puji Tuhan, saya lalui itu semua dengan baik. Ya. Jadi kalau mau mencapai sesuatu, mau achieve more, ya mesti sacrifice more. Nah ini yang Yesus ajarin. Gitu loh. Jadi kalau kamu dituntut untuk kasih baju, kasih jubah juga. Sacrifice more. Nah, itu new normal yang kedua, ya. Kalau dulu dikasih baju, kasih aja lagi bajumu. Kalau sekarang Yesus bilang enggak. Kalau dia minta baju, kasih juga jubahmu. Artinya ada pengorbanan lebih dari situ. Nah, apalagi? Mari kita lihat yang berikut di ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, apa sih new normal yang diajarin Yesus yang ketiga adalah do more. Ya, hari ini di tengah situasi pandemik ini, di tengah ini krisis COVID ini mengubah banyak hal, termasuk bisnis, termasuk banyak pola, banyak kultur, banyak cara berubah, metode berubah. Contoh sederhana. Saya kan senang makan bakmi ya. Saya senang makan bakmi. Jadi kalau saudara mau ngajak saya makan, gak usah repot. Pilih aja bakmi yang enak. Saya udah pasti oke di situ. Nah, saya ini senang makan bakmi. Nah, hari ini kalau saudara jualan bakmi, mesti do more. Dulu jualan bakmi cuma mikirin mangkok sama sumpit, titik. Hari ini karena semua orang gak makan di tempat, semua harus bisa online. Jadi tukang bakmi juga harus terima pesanan online, ya. Tukang bakmi juga harus bisa terima pembayaran lewat semua mau dari GoFood, GoPay, segala itu harus bisa. Dan mereka harus siapin packaging. Hari ini saya mulai lihat ada bakmi enak yang di package di dalam vacuum pack, ya. Itu kan do more. Dulu nggak begini, tapi sekarang harus begini. Kalau mau tetap jualan, ya harus begini. Jadi saudara, di tengah situasi sekarang, kita harus bisa do more. Harus mau, bukan bisa. Harus mau, do more. Ya lakukan lebih. Kalau dulu,
Orang bisa makan di tempat, sekarang semua orang bawa. Berarti kita harus siapin packaging yang bagus, packaging yang menarik. Gimana caranya supaya kuahnya nggak tumpah dan lain-lain. Ini kan do more untuk orang yang jualan makanan. Ya, dan bisnis-bisnis lain saya percaya ada hal-hal yang berubah. Oke, so jadi kalau saudara mau maju di dalam situasi sekarang, belajar untuk do more. Ya, buat para home leader, wah saya salut, saya angkat topi sama semua home leader. Karena tugas home leader hari ini lebih berat. Dia harus memastikan anggotanya hadir di Zoom meeting. Do more kan yang kayak gini. Udah kita harus memastikan keadaan anggotanya. Gimana kamu anggotanya, ada yang di PHK nggak? Ada yang dirumahkan nggak? Masih bisa makan nggak? Udah nggak kerja, masih punya tabungan nggak? Kalau nggak, ya dia harus majuin namanya untuk anggota home cell-nya untuk dapat bantuan dari ICC Heart You. Nah, jadi itu kan harus do more. Lalu karena semua orang di rumah sekarang udah terbiasa ada Instagram Live dan harus ada ide kreatif buat Zoom. Kebayang nggak kalau Zoom meeting terus nggak menarik? Zoom meeting nggak menarik, ya. Ngomongnya lama apa? Jadi musik kreatif nih, gimana supaya orang cepet message sampai dengan tepat dan cepat dan orang menerima dengan jelas. Itu tuh perlu ide-ide kreatif. Ya, jadi hari ini do more. Dan terus terang saya harus katakan bahwa saya pribadi masa sekarang kok lebih sibuk ya, jadwal Zoom meeting sama ini, Zoom meeting sama itu, Zoom meeting nyiapin bahan yang ini, nyiapin bahan yang itu. Jadi ternyata kita nih hari gini ketika work from home, pandemi, kita pikir lebih santai ya. Enggak loh, ternyata kita lebih sibuk ya. Dulu waktu awal-awal kita di lockdown suka ada meme atau kartun yang bilang wah dulu waktu awal lockdown kurus, nanti selesai lockdown bulat semua. Ternyata enggak tuh. Saya bukan bulat, saya agak lebih kurus. Puji Tuhan. Nah, saudara harus lihat bahwa ternyata kita ini lebih sibuk ketika kita work from home. Ya, kenapa? Karena ada tuntutan do more. Ya, melakukan lebih. Dan itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah ajarin dari zaman dulu. Kalau kamu sebagai pengikut Yesus mesti mau do more, ya. Oke. Yang berikut. Apa sih new normal yang Tuhan Yesus ajarkan yang berikutnya? Di ayat 42 dibilang begini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wah, apa sih new normal yang Tuhan Yesus ajarin? Yang keempat adalah give more. Di tengah krisis kita aja mikir urusan kita udah pusing. Ini lagi kalau ada orang minta, kasih katanya. Kalau ada yang mau pinjem, jangan ditolak. Artinya gini, di tengah kesusahan kita, ada yang lebih susah dari kita. Tuhan Yesus cuma kasih tahu bahwa di tengah kesusahan kamu, ada yang lebih susah dari kamu. Jadi kalau ada yang minta dari kamu, jangan beri sama dia. Ada yang mau pinjem, jangan tolak. Karena sekalipun kamu ngalamin kesulitan, ada yang lebih susah dari kamu. Nah, mari saudara belajar ya, bahwa di tengah-tengah krisis ini semua berubah. Ibadah berubah. Ibadah sekarang online. Cara kita praise and worship berubah? Berubah. Ya. Nggak semua orang bisa ibadah di rumah seperti ibadah di gereja. Ibadah di gedung gereja. Bisa berdiri, melompat, tepuk tangan, teriak, shout haleluya. Nggak semua bisa gitu. Kalau yang di kamar kos gimana? Nanti kamar sebelah ribut. Atau bahkan yang tinggal di lingkungan non-Kristen. Wah, bisa di komplain semua. Gak bisa begitu. Atau yang tinggal nyewa rumah di lantai 2, lantainya papan. Terus kita loncat-loncat kayak di gereja. Wah, gak bisa. Jadi ada cara praise and worship yang berubah. Mau gak mau praise and worshipnya berubah. Ya. Bahkan sekarang dibilang katanya di gereja nyanyi itu berbahaya karena ada droplets. Jadi gimana? Cara praise and worship pasti berubah. Cara praise and worship berubah. Apalagi cara kita menyatakan kasih sama saudara seiman. Dulu kalau ketemu, halo, langsung pelukan, cupika-cupiki. Sekarang enggak. Kalau buat kita yang pria kadang-kadang ketemu salaman enggak, fist bump. Karena supaya jangan ada droplet, jangan ada yang kena. Pokoknya begitu deh. Berubah kan?
the way kita interact satu dengan yang lain berubah. Tapi tahu nggak saudara? Ada yang nggak berubah, yaitu kalau kita memberi. Yang namanya memberi is memberi. Saudara memberi makanan, makanannya tetap berwujud makanan. Saudara memberi uang, uangnya tetap uang. Saudara memberi pakaian, itu wujudnya tetap pakaian. Yang namanya pemberian tidak berubah. Inilah yang luar biasa. Saya dorongin, iya benar juga ya. Kalau kita sapaan bisa berubah, ya. The way kita memuji menyembah Tuhan bisa berubah, tapi pemberian kita tidak berubah. Ketika kita memberi persembahan, tetap wujudnya persembahan adalah uang kita. Kita memberi makanan buat saudara kita, makanannya nggak berubah menjadi virtual. Ya tetap makanannya adalah makanan yang bisa dia makan. Bajunya tetap baju yang bisa dia pakai. Ya artinya pemberian tidak pernah berubah. Puji Tuhan. So di masa krisis ini, give more. Ada contoh bahwa satu pribadi yang give more di tengah krisis. Itu siapa dia? Dia adalah Ishak. Di Kejadian 26 ayat 12 dikatakan begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kalau sudah baca satu perikop ini masa kekeringan, masa sulit sebetulnya. Tapi di masa sulit Ishak tetap menabur. Berarti kan air susah, semua susah, tapi dia tetap menabur. Tetap di masa ini jangan berhenti menabur. Jangan berhenti menabur kebaikan. Jangan berhenti menabur pemberianmu buat Tuhan dan buat sesama kita. Jangan berhenti. Ya, tetap tabur kasih kita lewat pemberian kita. Dan percayalah Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang membalaskan itu buat kita. Ya, ada amin? Oke. Nah, tadi kita udah lihat new normal yang keempat. Sekarang new normal yang terakhir, yang kelima. Apa itu? Di ayat 43, Tuhan Yesus bilang gini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa sih new normal yang berikut? Yang kelima adalah love more. Ya, mengasihi lebih. Gimana mengasihi lebih? Mengasihi lebih gak cuma orang-orang yang baik sama kita. Mendoakan gak cuma orang-orang yang mendoakan kita. Bahkan orang yang kita memusuhi kita pun kita tetap kita doakan. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya dia one day kenal Yesus. Supaya dia one day kenal Tuhan sebagai juru selamat. Yesus sebagai juru selamat. Sehingga hidupnya gak pahit lagi. Mulutnya gak tajam lagi seperti hari ini. Tuhan berdoa supaya dia mengenal Tuhan. Thank you Lord. Nah itulah yang disebut dengan love more. Oke, jadi ternyata new normal yang Yesus ajarin ada 5. Yang pertama adalah Tuhan ajar kita untuk yang pertama adalah forgive more, ya, untuk mengampuni lebih, ya. Boiling point-nya mesti naik, jangan gampang meledak tuh hal-hal sepele, hal-hal kecil. Kalau dulu hal ini kita udah meledak, sekarang perlu boiling point di suhu lebih tinggi lagi baru kita mendidih. Oke. Itu forgive more. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar sacrifice more. Kalau sudah mau achieve more, ya kita harus sacrifice more. Untuk menjalani hidup hari ini kita perlu sacrifice more. Ya. Lalu yang ketiga, pekerjaan kita, bisnis kita, dalam pelayanan kita harus do more. Ya, yang sekarang ini tetap kita mau melakukan lebih, ya, do more karena kita mau memberi yang terbaik. Yang keempat, ya jangan berhenti untuk give more, memberi lebih. Kenapa jadi lebih? Ya, karena susah. Jadi yang diberikan tuh semua pasti berharga. Oke, dan kita percaya ketika kita tetap menabur kebaikan, menabur kasih buat Tuhan dan sesama, maka biarlah Tuhan yang memberkati kita. Yang kelima, love more, mengasihi, bahkan musuh kita doain, bahkan orang yang membenci kita doain. Kenapa begitu? Karena Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam new normal. Apa itu new normal? New standard. Ada standar yang lebih tinggi. Kesimpulannya Tuhan cuma nanya sama kita, can you do a little more? Ya. Kalau kita nih melakukan semua sesuai standar orang biasa, maka biasa aja. Apa lebihnya? Orang-orang yang punya Roh Kudus, orang-orang yang kenal Yesus, lebihnya apa? Can you do a little more? Sebagai orang yang kenal Yesus dan punya Roh Kudus, can you do a little more? Ya. Nah,
Di ayat 45, Matius 5 ayat 45, Tuhan Yesus bilang begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukan apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. So, hiduplah dengan higher standard. Ya, karena kita ini anak-anak Bapa di sorga dan kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Oke? Ya, saya percaya hari ini saudara, firman Tuhan bicara buat engkau semua. Ya, hari ini kalau suami di rumah pagi-pagi istri bikinin kopi, bikinin sarapan, biasa cuman bilang thank you honey, atau biasa nggak pernah ngomong apa-apa karena kita anggap itu udah kewajiban dia. Sekarang bilang thank you honey. Kalau biasa saudara udah biasa, para suami udah biasa bilang thank you, sekarang ditambah thank you honey, I love you honey. Aduh, kamu cantik sekali pagi hari ini. Oh, itu can you do a little more? Ya. Sama anak kita mau tidur bilang dulu I love you. Good night, I love you. Can you do a little more? Sama orang lain, can you do a little more? Yes, bayar parkir. Aduh, kita kadang-kadang bayar parkir cepatnya sekarang bisa, ya nuhun Kang. Nuhun, bahasa Sunda kan, nuhun. Makasih, kasih Pak, gitu loh. Can you do a little more? Kenapa? Karena kita nih anak-anak Bapa di surga. Ya, dan kita harus punya higher standard, standar yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami berdoa supaya kami sebagai anak-anak Bapa di sorga hidup dengan standar yang berbeda dengan dunia ini. Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk forgive more. Ya, Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk sacrifice more. Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk to do more. Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk give more, bahkan untuk love more. Thank you Lord, berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang mau hidup dengan standar yang lebih tinggi. Kemampuannya datang dari Roh Kudus, tapi keputusannya dari kita. Berapa banyak yang mau mengambil keputusan hidup dengan standar yang lebih tinggi daripada dunia ini. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu, supaya keputusan yang kita ambil, maka Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Bapak berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada, berdoa supaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memampukan mereka. Untuk mengampuni lebih, untuk berkorban lebih, untuk melakukan lebih, extra mile, ya, dan untuk give more, untuk memberi lebih daripada hari ini. Karena kami juga banyak kekurangan, tapi kami tetap mau menjadi berkat buat orang, dan untuk kami boleh mengasihi lebih. Tidak hanya orang yang baik sama kami, tapi juga orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus, dan kami mau melihat, kami mau hidup menikmati kasih karunia Tuhan dan ada kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan semua yang percaya this is a powerhouse sama-sama katakan amin. Ya. Wow, thank you so much Pastor Nala buat pesannya hari ini. Saya pribadi sangat diberkati, kepala kayak tabrak bus, banyak hal baru yang saya belajar. Saya percaya saudara pun diberkati. Kalau saudara terberkati, boleh nggak share link ibadah kita icc-church.online ke para rekan-rekan yang lain, because sharing is caring. Amin. Dan sekali lagi saya mengingatkan buat Anda yang baru pertama kali join di ibadah kami, bisa masuk juga ke website tadi icc-church.online, lalu klik Newcomers Lounge, isi formnya supaya kita bisa terus connected, bisa tetap lebih saling mengenal lagi. Okay, I guess that's it for today. Saya ucapkan buat setiap jemaat, always stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. See you next week. Terpujilah Kau.